DPD Partai Hanura Provinsi Bali melakukan konsolidasi internal dengan menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan pembekalan caleg Partai Hanura se-Bali di The Trans Resort Bali Kuta, Kabupaten Badung pada Minggu 26 November 2023. Rakerda DPD Partai Hanura Provinsi Bali ini merupakan momentum penting bagi keluarga besar Hanura Bali untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam memenangkan pemilu 14 Februari 2024. Acara ini dihadiri oleh para ketua, sekretaris, dan bendahara seluruh DPC Hanura se-Bali, anggota fraksi se-Bali, dan tentu saja caleg yang sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap DCT Pileg 2024 baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Dari DPP Hanura hadir Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Hanura Abdul Aziz untuk memberikan pembekalan strategi pemenangan kepada caleg-caleg Hanura Bali bersama pengurus Bapilu Hodriansyah. Turut hadir Ketua Umum Lasmura DPP Partai Hanura Ali Abdul Rahman, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Lasmura DPP Partai Hanura Muhammad Hasim Habibil Mustafa. Dari DPD Hanura Bali hadir Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali Kade Arimbawe bersama pengurus seperti Sekretaris Gede Wirejaya Wisne, Bendahara Noven Sikit Ari Susanto, Ketua Bapilu Dr. Mardiki. Turut hadir Ketua DPD Sri Kandi Hanura Bali Ninyoman Wilis Rusmini, Ketua DPD Lasmura Bali Wayan Buddha Parwata. Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali Gede Wirejaya Wisne selaku Ketua Panitia Rakerda dan pembekalan caleg Partai Hanura se-Bali dalam laporannya menjelaskan momentum Rakerda kali ini diambil setelah pengumuman daftar caleg tetap DCT dari KPU dan sebelum masa kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa Hanura Bali memiliki cukup waktu untuk mematangkan strategi dan persiapan menjelang kampanye. Dalam pemilu 2024, Partai Hanura memiliki 154 caleg yang telah ditetapkan dalam DCT. Para caleg memiliki strategi masing-masing dan melalui pembekalan caleg kali ini bersama-sama mematangkan strategi tersebut. Bagi caleg yang masih baru dan belum memiliki gambaran bagaimana pertarungan pada pemilu, agenda ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tentu dalam pertemuan ini kita semua para caleg berkumpul ya untuk merumuskan strategi ya pemenangan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Presiden yang Partai Hanura dukung bersama dengan PDIP, Perindo, dan P3 yaitu Ganjar Mahfud. Tepuk tangan dulu ya. Jadi hari ini kita fokuskan sebagai acara internal ya, internal untuk penguatan kita. Teman-teman para caleg mempunyai strategi dan informasi dari DPP yang langsung akan disampaikan oleh DPP dan juga Ketua DPD Partai Hanura bagaimana kita menentukan langkah ke depan ya, dan juga memantapkan ini bagian target-target yang ditetapkan dalam rakerda sebelumnya. Minimal kita bisa mempertahankan kursi yang ada dan meningkatkan perolehan kursi, terutama di provinsi untuk bisa kita raih satu fraksi, kemudian kita bisa mengirim satu DPR RI dari Dapil Bali. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali Kade Arimbawe yang akrab disapa Lolak menegaskan Hanura Bali tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menyatukan visi kebesaran Partai Hanura Bali. Oleh karena itu dalam rakerda dan pembekalan caleg seluruh caleg-caleg Partai Hanura baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI dikumpulkan untuk menyatukan persepsi dan visi misi partai. Terkait dengan target pecah telur satu kursi DPR RI Dapil Bali, Kade Arimbawe mengatakan bahwa sesuai dengan target DPP Hanura, bahwa Hanura Bali ditargetkan satu kursi DPR RI. Sementara minimal satu fraksi di DPRD Provinsi Bali di tingkat kabupaten kota ditargetkan bisa menambah jumlah kursi sebelumnya. Ini
perintah daripada DPP bahwasanya Partai Hanura untuk bisa meloloskan target 1 kursi daripada DPR RI untuk mewakili daripada pemilihan Provinsi Bali. Untuk target kita provinsi, kita tidak mau melewati daripada kekuatan partai kita minimal 1 fraksi di parlemen di DPR provinsi. Dan untuk kabupaten, mudah-mudahan kita masih bisa bertahan dan bisa menambah kursi di masing-masing kabupaten. Lebih lanjut, Kade Arimbawo mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari DPP, nantinya akan dikeluarkannya peraturan organisasi PO DPP Hanura bahwa tidak ada lagi caleg-caleg Hanura yang berkampanye dengan caleg partai lain. Artinya seluruh caleg Hanura Bali agar menjalankan strategi tusuk sate. Ditegaskannya bahwa akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada caleg-caleg yang terbukti melanggar peraturan organisasi tersebut, yakni akan tidak dilantik walaupun yang bersangkutan lolos menjadi anggota dewan. Saya menegaskan kepada seluruh kader, bila mana ada suatu bukti yang bisa diperlihatkan oleh kader dalam bentuk foto maupun video, walaupun dia lolos sebagai anggota DPR, jika melanggar PO daripada DPP, siap-siap untuk tidak dilanjutkan dalam hal pelantikan sebagai anggota dewan. Kade Arimbawo kemudian menegaskan akan tetap menjadi Panglima Perang Hanura Bali meskipun ia nyalek sebagai caleg DPR RI di Dapil Sulawesi Tengah. Ia mengatakan bahwa ini merupakan tanggung jawabnya selaku Ketua DPD Hanura Bali untuk berjuang mencapai target kursi di Bali baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Di sisi lain, Hanura Bali juga menegaskan komitmen perjuangan totalitas memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ganjar Mahfud baik secara nasional khususnya juga di Bali. Kade Arimbawo menjelaskan bahwa partai-partai pengusung Ganjar Mahfud bukanlah kerjasama partai koalisi. Artinya ketika Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024, maka keempat partai pendukung Hanura, PDI Perjuangan, P3, dan Perindo bersama-sama mendapatkan kemenangan. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwasanya kerjasama partai ini bukan partai koalisi. Sudah disampaikan oleh Ketua Umum kepada kami selaku Ketua DPD seluruh Indonesia bahwasanya kerjasama partai ini adalah kerjasama partai pendukung Ganjar Mahfud, bukan koalisi. Ini adalah kerjasama partai. Jadi di mana Ganjar Mahfud menang, 4 partai ini harus mendapatkan kemenangan. PDIP, Hanura, Perindo, dan P3. Nah, itu sudah dibahas di tingkat nasional oleh Ketua Umum partai-partai. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Hanura Abdul Aziz memberikan pembekalan strategi pemenangan kepada caleg-caleg Hanura Bali. Dia menegaskan bahwa pihaknya hadir dalam acara Rakerda dan pembekalan caleg Partai Hanura Bali untuk memastikan dan mengkonfirmasi kekuatan nyata di Bali, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI untuk persiapan pemilu 2024. Ditambahkannya bahwa Bali menjadi salah satu target potensial untuk semua caleg di semua tingkatan. Terlebih lagi, Hanura Bali telah memiliki modal dengan 15 anggota DPRD Kabupaten dan 1 anggota DPRD Provinsi. Artinya jika ditarik garis lurusnya suara-suara di kabupaten, provinsi, dan pusat, maka target DPP Hanura di 2024 minimal 1 kursi DPR RI dari Hanura Bali akan tercapai. Terkait dengan Ketua DPD Hanura Bali yang nyalek di Dapil Sulawesi Tengah, Abdul Aziz mengatakan bahwa hal tersebut justru menjadi kekuatan tambahan di mana nantinya Hanura Bali mendapatkan 2 kursi di DPR RI, 1 kursi dari Bali dan 1 kursi lainnya dari Dapil Sulawesi Tengah. Ini jika dilinearkan suara kabupaten, provinsi, dan pusat, maka target kita 2024 minimal 1 kursi perwakilan DPR RI dari Bali ini akan tercapai. Meskipun Ketua Bali mencalonkan di provinsi lain, ini justru jadi kekuatan tambahan juga. Jadi bisa dapat 2 kursi, 1 dari Balinya sendiri, kedua dari dapil yang dituju oleh Ketua DPD Bali. Abdul Aziz kemudian memastikan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap Hanura Bali, baik dari segi semangat kader dan simpatisan maupun struktur partainya.
Terlebih lagi di 2024, Hanura melakukan kolaborasi dengan beberapa partai pengusung Ganjar Mahfud. Abdul Aziz optimis akan ada peningkatan suara terhadap Hanura Bali. Terkait dengan target, Abdul Aziz mengatakan bahwa DPP menargetkan Hanura Bali meraih 1 kursi di DPR RI untuk di tingkat provinsi 1 praksi dan di tingkat kabupaten kota meningkat dari sebelumnya 15 kursi. Abdul Aziz optimis Hanura Bali bisa mencapai target tersebut mengingat kondisi dan stamina Partai Hanura saat ini sedang fit dan solid. Kalau prediksi dengan angka-angka kursi misalnya dari 1 kursi DPR RI, terus untuk provinsi target kita 1 praksi lah, dari 1 menjadi 4 misalnya. Dan dari beberapa kabupaten yang kemarin ada 15 ya Bu ya, bisa meningkat. Yang jelas presentasinya bisa mencapai 70-80%. Dengan kondisi dan stamina Hanura yang hari ini boleh dikatakan sedang fit dan solid. Itu yang membuat kenapa kita optimis di Bali meningkat. Di sela-sela Rakerda dan pembekalan caleg Partai Hanura se-Bali juga dilakukan pelantikan pengurus DPD Lasmura Bali, di mana Wayan Buddha Parwate dipercaya sebagai Ketua DPD Lasmura Bali. Sementara itu, Ketua Umum Lasmura DPP Partai Hanura Ali Abdurrahman menegaskan, Lasmura siap berkontribusi mencetak kader-kader muda Hanura, salah satunya dengan menguatkan pendidikan politik hingga membekali kader Lasmura dengan bekal kewirausahaan agar mereka ketika masuk di Hanura tidak hanya mumpuni di politik tapi juga mandiri secara ekonomi. Jadi saya akan membuka peluang sebesar mungkin bagaimana caranya teman-teman DPP Lasmura, DPD Lasmura, DPC Lasmura semua akan mendapatkan 1 kurikulum kursus kewirausahaan. Dan yang keempat, masalah manajemen berorganisasi. Ini bagian dari aset organisasi dan itu akan kita latih terus-menerus dan akan saya ajak semua kawan-kawan saya seluruh Indonesia, khususnya DPD Lasmura Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI, dan Banten. Karena saya ada tugas khusus di 6 provinsi ini, bagaimana caranya suara partai di 6 provinsi itu bisa melebihi angka yang sudah kita sepakati. Mungkin dari saya. Secara keseluruhan, Rakerda DPD Partai Hanura Provinsi Bali menunjukkan bahwa Partai Hanura Bali siap bangkit dan menang pada pemilu 2024. Partai Hanura Bali akan fokus pada penguatan struktur partai, peningkatan kualitas caleg, dan berkoalisi dengan partai-partai lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Kami ada sahabat
setia karena ada kata mendua. Sekali melangkah pantang menyerah, tetap bersatu dan bukan arah. Kau adalah sahabat Poso, kami adalah sahabat Poso. Hanura Bali Official mengabarkan.